Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Dan sudah lama juga saya tidak membuat video. Saya hanya ingin cerita-cerita dan berbagi sedikit tips-tips untuk mengatasi ataupun menghadapi masalah-masalah hidup yang berat buat teman-teman yang sedang mengalaminya. Banyak teman-teman yang curhat sama saya lewat WhatsApp, lewat media sosial yang lain. Pak Ustadz, tolong saya ini sedang ada dalam titik terendah. Pak Ustadz, orang tua saya stroke, sementara saya ditinggal istri dan saya pun nggak ada pekerjaan, untuk makan sehari-hari aja susah. Bagaimana saya menghadapinya? Dan banyak lagi masalah-masalah yang lebih berat lagi yang setiap hari saya terima dari teman-teman yang lain. Yang perlu dipahami adalah bahwa sebetulnya apa yang kita rasakan sekarang itu adalah buah dari apa yang kita lakukan terdahulu. Maksudnya bagaimana? Ini berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah ya. Kalau sejak dahulu hubungan kita dengan Allah SWT itu harmonis, sholatnya dijaga, amal-amal ibadahnya sudah bagus, masalah yang lain-lainnya riba dan segala macam itu terjaga, kita tidak pernah bermaksiat, insya Allah hidup kita pun akan mudah. Tidak mungkin Allah kasih kita kesulitan hidup, tidak mungkin Allah kasih kita azab ya. Ada orang-orang yang bertakwa, beriman, yang Allah kasih memang kesempitan hidup itu untuk menguji kadar keimanan seseorang. Ada juga Allah kasih kesempitan hidup, kesulitan hidup itu bukan ujian, tetapi azab dari perbuatannya di masa lalu. Nah, kita nih golongan yang mana? Kalau kita sejak zaman dahulu sudah memang bertakwa pada Allah dan kita masih dikasih kesusahan, berarti kita sedang menghadapi ujian. Kalau dulu-dulunya kita memang lalai dalam mengingat Allah dan kita sekarang ini sedang mengalami beban yang berat, itu artinya kita sedang diazab oleh Allah atas dosa-dosa kita di masa lalu. Dan yang perlu dipahami, segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Apapun yang kita alami sekarang ini, baik itu suka, duka, pedih, sedih, itu semua datang dari Allah. Karena Allah yang mendatangkan itu semua, maka penyelesaiannya pun dan cara menyelesaikannya pun harus dengan jalan Allah. Tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lain. Caranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang perlu dipahami juga adalah kalau kita punya permasalahan yang berat, kita harus menyeimbangkan amal-amal sholat kita dengan amal-amal yang berat pula. Kalau misalnya kita punya masalah 10 ya, masalah kita 10 nih. Lalu anggaplah masalah ini adalah energi negatif. Masalah ini adalah energi negatif dan amal-amal soleh adalah energi positif. Jadi masalah itu punya energi, amal-amal soleh pun punya energi. Untuk bisa mengalahkan energi negatif ini yang 10 tadi, kalau seandainya amal soleh kita energinya senilai 5, berarti energi negatifnya lebih tinggi daripada energi positifnya. Maka kita akan stres menghadapi masalah itu. Atau misalnya sejajar, energi negatifnya masalah kita 10 ya, energi positifnya amal-amal soleh kita bernilai 10, setara. Itu juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau Anda ingin punya masalah cepat selesai, maka kuncinya adalah apabila masalah ada 10, maka Anda hanya harus punya energi berupa amal-amal soleh 100 atau jauh di atas daripada energi negatif Anda. Nah, bagaimana menciptakan energi positif itu? Kita tingkatkan amal-amal soleh kita. Ya, jangan amal-amal yang biasa. Bagaimana meningkatkannya? Ya, perbaiki sholat. Sholatnya yang dulu tidak di awal waktu, yang tidak berjamaah bagi laki-laki, perbaiki di awal waktu. Kemudian yang dulu salawatnya cuma 100 atau 1000. Coba kalau punya masalah yang besar ya, coba 40.000, 50.000, kalau bisa 80.000 salawat sallallahu ala Muhammad. Bagaimana caranya? Ya, yang dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang bertestimoni di channel YouTube saya,
Mereka-mereka yang terbiasa melakukan salawat hingga puluhan ribu kali itu, ada yang mulai jam 10 malam sampai subuh nggak tidur. Ada yang habis isya sampai subuh nggak tidur. Hanya untuk bersalawat dan sholat saja. Sallallahu ala Muhammad. Dan alhamdulillah setelah itu dirutinkan, diistiqomahkan. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, memang berat. Itu amalan yang tidak ringan. Berzikir itu, bersalawat itu dari jam 10 malam sampai subuh, atau dari jam 12 malam sampai subuh, itu bukan amalan yang ringan. Bukan. Tapi kan memang kita tadi rumusnya itu, untuk bisa menyelesaikan masalah kita yang berat tadi, kita harus mengerjakan amal-amal yang berat. Nggak bisa diselesaikan dengan amal yang ringan, nggak bisa. Jadi teman-teman, satu tips yang sudah saya kasih, kalau Anda merasa beban hidup Anda berat, lakukanlah amalan yang berat. Jangan lakukan amal-amal biasa, masalah Anda tidak akan selesai. Ya. Lalu kalau Anda misalnya melakukan amalan, misalnya Anda salawat dan sholat mulai dari jam 10 malam sampai subuh nggak tidur-tidur misalnya. Berapa lama? Ya sampai Allah mengabulkan. Dan seandainya pun Allah mengabulkan doa-doa kita, Allah memudahkan urusan-urusan kita. Kalau kita sudah terbiasa melakukan amal-amal itu, dan amal itu sudah mendarah daging dalam batin kita, kita akan melakukan amal itu dengan ikhlas walaupun tidak ada masalah. Jadi melakukan amal itu ya setelah kita terbiasa sebetulnya ya. Tak pandang apakah ada masalah atau tidak ada masalah, ataukah ada cobaan atau tidak ada cobaan. Yang namanya kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, tetap saja amal-amal salawat dilakukan. Dan apabila kita bersalawat satu harian penuh, memperbanyak salawat dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun dan kapanpun kita berada, maka janji Allah adalah Allah akan kabulkan semua doa-doamu dan Allah akan hapuskan semua dosa-dosamu. Semoga bermanfaat tips yang saya kasih ini, tolong diamalkan bagi Anda yang punya masalah hidup yang berat, dan silakan Anda share video ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak yang tercerahkan dengan menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.